Bayangkan, sebuah stasiun yang bukan sekedar tempat naik kereta, melainkan sebuah ruang hidup, sebuah jantung yang berdenyut di tengah sejarah Buitenzorg. Disinilah titik nol waktu berdiri, tempat roda peradaban berputar dari era lokomotif uap hingga kereta listrik modern yang menghantarkan ribuan penumpang setiap harinya. Stasiun Bogor, sebuah bangunan megah yang menatap masa lalu dengan fasad bergaya Indische Empire. Angka 1881 terukir tegas di bagian depannya, seolah mengingatkan setiap yang lewat bahwa tempat ini bukan sekedar infrastruktur, tetapi monumen sejarah. Deretan kolom yang simetris, ukiran kayu jati yang dikerjakan presisi, hingga ruang VIP berlapis marmer yang dulu hanya diperuntukkan bagi para pejabat tinggi, termasuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menegaskan betapa pentingnya stasiun ini bagi pemerintah kolonial. Stasiun yang dikelola oleh Jawatan Kereta Api Belanda, NISS ini sudah beroperasi sejak 31 Januari 1873 dengan melayani jalur sepanjang 58 km dari Batavia ke Bogor. Namun, tahun 1881 adalah momen yang sangat epik. Tepat pada 5 Oktober 1881, segmen pertama Buitenzorg Cicurug resmi beroperasi, dan kemudian dilanjutkan ke Sukabumi di tahun 1882. Lalu berikutnya Cianjur dan Bandung, melintasi 184 km jalur pegunungan yang menantang. Pada jalur inilah berdiri mahakarya teknik kolonial. Terowongan Lampegan, terowongan pertama di Priangan, simbol dari tekad menguasai alam demi menghubungkan pusat-pusat ekonomi penting di tanah Jawa. Jalur ini menjadi gerbang utama distribusi kekayaan perkebunan yang mendongkrak ekonomi kolonial. Berbagai foto langka yang tersimpan dalam arsip kolonial itu ibarat lukisan hidup yang berbicara. Dari lembaran-lembaran tua itu, kita diajak menengok masa ketika waktu berjalan lebih pelan, ketika stasiun Bogor belum menjadi simpul kesibukan ribuan komuter. Dalam salah satu foto tertua, tampak peron yang masih sepi, hampir tak tersentuh. Beberapa orang Eropa berdiri dengan busana formal, sementara dalam foto lainnya, barisan delman menunggu dengan tertib di atas lapangan rumput Wilhelmina Park yang asri. Sebuah taman luas yang kini telah berubah wajah, tetapi dahulu merupakan ruang hijau bergaya Eropa yang terawat, dengan pohon-pohon peneduh dan padang rumput yang seolah menyambut siapapun yang datang ke Buitenzorg. Foto lain memperlihatkan kejayaan teknologi zamannya. Sebuah lokomotif uap berdiri gagah, seolah menantang udara pagi. Masinis dan para pekerja sibuk mempersiapkan keberangkatan. Tumpukan kayu bakar dan air ditata dengan cermat. Sebuah rutinitas yang penuh ketelitian. Lalu ada satu foto lain, begitu tenang namun penuh cerita. Gambar sebuah taman cukup luas yang membentang persis di depan stasiun. Sekarang kita mengenalnya sebagai alun-alun kota Bogor. Namun jauh sebelum menjadi pusat keramaian yang kita kenal sekarang, area ini menyandang nama berbeda-beda seiring perubahan zaman. Taman Topi, lalu Taman Ria Ade Irma Suryani. Sebuah tempat rekreasi yang pernah menjadi kenangan kolektif warga Bogor, dengan wahana sederhana, topi raksasa yang ikonik, dan tawa anak-anak yang berlarian di bawah pepohonan. Pada masa kolonial, taman yang terbentang di halaman depan stasiun Bogor memiliki nama resmi yang sederhana, Taman Stasiun. Namun, bagi warga dan para pendatang, tempat itu memiliki sebutan yang jauh lebih hidup, Kebon Kembang. Sebuah nama yang lahir bukan dari penetapan pemerintah, melainkan dari kesan pertama yang menempel kuat di hati mereka yang baru menjejakkan kaki di Buitenzorg.